Itu tiap hari naik kereta yang ditabrak itu tahu sebenarnya. Cuman hari itu pas kecelakaan itu Sandy siapa? Sandy SBI Hmm. kan dia ke Kayu Putih Selasa sampai Jumat. Nah kejadiannya itu hari Senin. Puji Tuhan banget nggak sih lo? Kebayang nggak sih lo kalau dia di dalam situ? Dia biasanya Selasa sampai Jumat naik kereta itu dan pulangnya jam segitu, memang jam 8:30 baru nyampe rumah, jam 9. Rumahnya kan dekat Bulak Kapal itu, dekat Bekasi Timur. Gerbong wanita nggak dia biasanya atau Gerbong wanita. enggak? Tanya aja dia kalau nggak percaya. Kan aku langsung inget terus, kakak biasanya naik kereta itu kan ya? Iya kak, tapi aku hari itu libur. Nggak ke SBI katanya. Puji Tuhan, jadi selamat ya gara-gara libur. Bener, ada yang baru pertama kali masuk kerja setelah cuti melahirkan. Kasihan banget tuh bayi masih 3 bulan. Emaknya matinya di kereta. Ada lagi yang selamat gara-gara cooler bagnya orang. Harusnya dia ketusuk besi. Tapi dia lihat kok basah-basah apa di keteknya dia. Harusnya di sininya dia ketusuk besi. Ternyata ada cooler bag. Jadi cooler bag itu isinya susu ASI kan. Ketusuk itu sampai pecah semua dalam kantong-kantong ASI. Jadi itu yang ketusuk itu, kalau nggak kebayang tulang punggungnya ketusuk katanya. Tapi walaupun dia nggak jadi mati, ketiban mayat semuanya katanya. Orang-orang mati itu udah niban dia. Kesaksiannya gitu masa. Ngeri ya. Si supir taksi itu ternyata baru 2 hari kerja. Pantas aja bego kalau kata orang gitu kan. Mobilnya mati nggak tahu harus diapain katanya. Jadi bener apa yang dibilang si Uti itu. Mobil listrik itu kalau kena medan magnet kereta itu error sistemnya ternyata. Tidak disarankan mobil listrik lewat rel kereta. Dan kalau udah mati, si mobil listrik itu nggak bisa nyala lagi. Dia langsung ngerem. Didorong pun nggak bisa. Merah. Cuma lo ngebut. Jadi katanya mobil listrik kalau udah mati di rel kereta dia langsung ngunci rem. Ngerem ini nih maksudnya. Otomatis. Jadi nggak bisa nyala ya, berarti nggak bisa didorong juga nggak bisa. Malah kalau di atas rel gitu mati, nggak cuman ngunci rel. Kalau kita dorong itu bisa jadi error, malah meledak kena ke kita. Gitu katanya. Jadi kenapa supirnya itu juga diem aja di pojokan, dia udah nggak tahu mau ngapain. Dia lompat sebenarnya dari kaca, untung dia bisa keluar, pintunya nggak terkunci katanya. Biasanya kalau kayak gitu udah ngunci otomatis semuanya, udah kayak mobil bener-bener mati. Itu. Untung dia bisa keluar kan, lompat. Pas diselidiki ternyata dia baru 2 hari kerja di situ. Pantes aja ya katanya, Indonesia ya katanya. Orang baru kerja 2 hari udah langsung disuruh pegang mobil listrik katanya. Kenapa ini lagi musim hujan? Iya udah lewat Imlek padahal. Berarti itu permata nggak usah, biarin aja gitu dulu. Iya kalau emang bisa dibenerin sih mau. Cuman kalau harus puluhan juta nggak ada lagi uangnya. Nggak mungkin tuh puluhan juta, paling cuman beli triplek sama bayar tukangnya. Ya kalau 1 juta lebih nyampe. Kalau cuma 500.000 oke lah. Dapat ke 500.000. 1 juta nyampe gua rasa tuh. Enggak lah, ngapain sampai 1 juta. Coba lu tanya tukang, siapa tukang sana? Tanya tukang kita itulah, tanyain. Tanya berapa itu udah ini. Tapi jangan yang transparan lagi. Langsung aja send.
bangun dapur yang di Pondok Permata, masih inget nggak? Nah itu kan sempat dikasih penerangannya apa sih, atapnya dikasih yang bening sedikit ya. Dikasih fiber. Di depan juga ada yang dikasih fiber kan, biar maksudnya kata Mas ada cahaya masuk kan. Ada, cuman yang fiber-fiber itu hancur Mas. Jadi dapurku bolong, sama yang di depan Teras. itu juga bolong. Yang pokoknya yang bening-bening fiber itu bolong, karena kemarin sempat hujan gede tuh. Kalau kayak gitu, kalau mau ganti itu kira-kira berapa Mas? Iya, depan belakang itu diganti aja, nggak usah yang fiber-fiber lagi dah. Maksudnya yang biasa aja, jadi lebih kuat kayaknya. Iya. Iya, udah kayak kerupuk dia kalau panas, ya kan? Iya, dia meretel tuh. Masa belum ditempatin udah meretel. Terus air juga mati Mas, kebetulan. Kagak nyala-nyala lagi dari awal tuh. Iya, air pompanya kagak nyala lagi. Kan kita nggak pernah ke situ. Bilang Jadinya seminggu pas sekali nyalain bilangnya. mati. Jangan bilang nggak pernah. Kemarin ditelok pun kita tengok pun juga mati, tapi belum sempat manggil tukang air. Itu kalau kayak gitu kena berapa Mas biasanya kalau betulin asbes? Asbesnya berapa tuh biasanya? Satu 150, dua 300. Ongkos tukang berapa? Masa dihitung sehari? Tapi tetap hitung dua orang tuh. Jadi berapa tuh? Jadi kira-kira kalau saya nanya kira-kira berapa? Tiga setengah sepasang. Nggak bisa sendiri aja. Dibantulah sama suami saya kalau naikin. Jadi kira-kira 500-an kali ya tuh. Udah kelar tuh 500. Bisa kapan? Minggu bisa. Besok. Kalau enggak minggu depan lah, biar maksudnya biar ada jeda seminggu gitu ya, ngasih tahu. Ntar saya kabarin deh gitu ya, tapi kira-kira 500 ya. Kalau misalnya udah ada tukangnya Mas kabarin aja, ntar saya coba atur waktunya ke sana. Gitu ya. Ya. Oke, makasih ya. Itu 2 tukang, 3,5. Itu mau mandor kamu suruh. Kenapa nggak langsung ke tukangnya? Mana ada nomor tukangnya? Mana dikasih sama dia? Waktu si kecil itu bukannya kamu minta. Udah diganti nomornya. Waktu itu aja udah nggak bisa ditelepon. Terus pas aku telepon mandernya, alasannya kabur. Iya, itu ada kok nomor kontaknya dia. Si Ipin nggak itu lagi ya? Kalau ada Ipin, mendingan Ipin dia beresin semuanya gitu kan. Nggak tahu nomornya pun. Udah ikut Melikus lo kayak ini ya. Ya siapa tahu ada. Ini bukan sih si Ipin itu. Iya. Ini anaknya bukan? Iya betul. Masih ada teleponnya gua.
Halo? Halo? Ini masih pin tukang bukan? Mas lagi sibuk ora? Enggak, aku punya rumah ATP yang dari fiber ada yang bolong. Ya di mana dulu? Mas lagi di mana? Mas lagi di mana? Oh, udah netap. Oh, di Bintaro. Nggak pernah libur. Sama siapa deh? Sama si Meli Guslo. Sama siapa sekarang di Bintaro? Wede, masih inget nggak sama Babang Enos? Oh, sudah sukses dia. Iya, lali yo, wes sukses. Kerja apa dia sekarang? Di Bekasi. Oh, Ada libur, minta tolong Mas Ipin sehari 2 hari. sehari doang itu mah. Sehari. Masuk terus, nonstop. Masuk kerja terus nonstop. Biar cepat kaya. Bagilah sehari Mas Ipin, ngerapin rumahku dikit aja. Iya, kapan gitu? Tapi Bekasinya di Pondok Permata, bukan yang pertama kemarin. Mas pernah ke rumah pertama yang dulu dibangun Belum. Pak Isan? Sama itu dekat. Pernah kan? Nggak tahu kan? Oh, yang Babelan dia tahu. Yang Babelan kan si Pak Isan dulu yang bangun. Dia juga pernah ke situ. Pak Isan masih nukang rak sih? Oh, dia di kampung masih sehat. Udah pensiun, dia pensiun. Iya, nih ada libur gitu. Nanti kalau udah libur kabarin. Iya bener ya. Nanti aku Dijemput, tenang. Mas naik kereta ke Pasar Minggu. Iya, ke Pasar Minggu aja, ntar dijemput di Pasar Minggu. Pasar Minggu baru nanti ke sana bareng. Gitu ya. Soalnya aku kan di Condet tinggale. Jadi ntar nek misalnya ada libur, tak jemput di Pasar Minggu. Ke sana bareng. Kabarin aja hari apa aja. Kabarin aja kapanpun kita jemput bisa, aman. Nggak harus hari Sabtu atau libur. Hari biasa kalau libur boleh. Bebas. Saya libur sepanjang hari. Nek Sabtu Minggu malah kan toko bangunan libur, nggak bisa beli bahan. Emang libur. Yo. Ada yang Tapi nek misalnya Mas bisa Sabtu Minggu ya kabari tok juga, ntar pengen kita beli dulu ya. Oke. Gitu ya Mas. Iya aman, ditunggu. Iya, airnya masuk. Enggak itu doang, atap transparan. Atap apa namanya? Fiber. Kan Ada. kemarin panas tuh, terik. Kayak kerupuk deh tuh, kena hujan jadi hancur. Iya, cuman ganti itu tok sih. Carikan hari ya. Sekalian ngecek genteng yang rembes-rembes dikit. Gampang itu. Iya. Sama. Ya, disimpan aja Christine Enos. Ben inget. Oke, makasih ya. Yo. Apa? Di Bintaro tempat siapa dia? Ikut orang.
nggak disebutin, ikut orang bukan ikut monyet. Biasanya waktu dulu statusnya Meli Guslo yang ke Malaysia kemana dia ikut. Udah kelar kali. Iya, mendingan Upin Ipin. Dia kan waktu lu babelan dia yang perbaiki itu yang rembes, yang bocor atap. Yang di samping ya. Pak Isan udah nggak bisa naik atap, akhirnya dia yang ke situ kan. Belum pernah sih, bilang lupa. Kalau babelan dia pernah, kalau Permata belum. Itu babelan juga udah harus direnov itu, ditambal dikit-dikit. Tapi nggak usah dulu kan. Ya kalau mau ditempatin baru. Si Permata itu kalau bisa yang rembes-rembes begitu juga tuh. Mumpung sekalian ada tukang bagus, daripada nanti nyuruh orang ribet udah gitu belum tentu bener ngerjainnya, mahal lagi. Nah kayaknya dia masang listrik apa juga bisa tuh sekalian benerin air jadi. Jangan pernah bilang nggak ditempatin, nggak pernah dilihat. Kan malah datangin orang. Sampai hari ini juga PAM nggak bisa dipasang-pasang tuh kayaknya, dibohongin dia sama developernya. Siapa? Permata kan katanya kalau udah ngumpul 30 bisa pasang, terus kemarin oh harus 40 baru bisa pasang, terus 50 dinaikin terus sama dia, kan ngeselin ya. Berarti belum. Udah ada yang lunas malah belum ada tuh PAM sampai hari ini. Padahal pada bilang, padahal saya punya anak kecil, katanya kasihan sampai kita beli air galonan. Apa itu yang air 1 jerigen itu loh, buat mandi anaknya katanya. Soalnya airnya sama sekali nggak bisa dipakai, menurut mereka terlalu kotor. Terus kan dulu ada yang sombong yang bikin, ingat nggak, penyaring air itu loh. Nggak bisa sombong lagi dia. Itu pun tidak membantu katanya. Air sekalinya air rawa emang tetap aja air rawa. Mau disaring kayak apapun, gituin udah kalah mati dia. Kalau Upin Ipin harusnya bawa motor ke sana. Gampang, tinggal diatur. Kalau sama dia, kalau mau ke toko-toko bangunan. Soalnya kalau naik mobil nanti ribet belanja.
betul ini betul itu. Terus ada tangga kan di sana? Ada tangga banyak di situ. Harus ingetin dia bawa alat material dia. Kayak meteran apa, kalau nggak nggak bisa. Soalnya kalau dia ngantar mobil kalau mau belajar itu. Tapi kalau belanja barangnya lumayan susah naik motor. Tapi tetap lebih enak motor sih, gimana? Apa yang mau dibeli? Cuma itu doang, atap. Perbaikin mesin. Kalau musim kemarin itu harusnya udah itu tuh. Kalau kata si orang tadi sih dengar, dia sekilas ngomong baling-baling itu paling gitu dia memang. Aku baling-baling. Itunya kipasnya mungkin kotor atau kena itu. Kipas. Tapi tukang air yang bagus yang di Taman Mini itu sih yang kemarin dipanggil tuh kayaknya bagus tuh. Karena dia bekas tukang air gedung. Malah dia sebenarnya tukang listrik, bukan tukang air. Jadi kalau rumah lu butuh listrik sama air kayaknya dia bagus tuh. Dan orangnya kemarin gue lihat sih jujur. Nggak kayak si Jadi. Tapi dia sebenarnya tukang listrik. Kan bagus tuh sebenarnya buat benerin listrik. Listrik perumahan itu jelek tahu sebenarnya, kabel dalamnya itu bukan Ethernet tuh, gampang kebakaran karena itu tuh. Dulu kan rumah aku ganti aliran listrik si Pak Isan yang di Babelan. Oh, seharusnya di Babelan itu tuh benerin saklar yang suka ada semut itu loh, say. Saklar kita itu loh. Tapi banyak banget ya kita ya begitu. Sana ke sini. hujan lagi. Emang gak jelas sih hujan. Kemarin bisa hujan sekencang itu coba. Iya, lebih baik si Upin Ipin maksudnya walaupun mahal tapi dia enak nyuruhnya mana tambah terus bagus kerjanya. Maksudnya nggak bohong-bohong, Iya. jujur.
Kalau di sana mah udah pakai mandor, belum lagi untuk dia, untuk itunya. Belum lagi dibeli bahannya yang murah-murah. Hmm. Kalau dia kan si Ipin kan, jangan mbak, ntar itu bocor lagi gitu kan. Mendingan bagus yang ini, kayak suka merekomendasikan, ngerti nggak? Udah kan nama udah enak, gak bakal bohong. Cuman dia kadang bohong waktunya itu loh. Bohong waktunya nggak bisa, sering bilangnya nggak bisa. Jangankan sama kita, sama Kosadra, Tante Wanjong aja kalau panggil gitu sekarang nggak bisa. Tadi kayaknya nggak dapat parkir Om Jo, say. Dia datangnya terakhir, paling telat kan. Tahu nggak akhirnya? Minta kunci Avanza, dimajuin Avanzanya sama dia. Dia parkir di dalam gereja, say. Om Jo udah kelihatan tua banget kan, say. Udah umur berapa dia ya? 70 ada kali ya? Dia sekarang nganter jemput si El, tau say? Siapa? Om Jo. Jemput sih lebih tepatnya, katanya kalau nganter kan ikut sekolah bareng sama bapaknya atau mamanya. Nah, pulangnya baru tuh dijemput sama Om Jo sama Tante Puan berdua. Berarti besok lo mana sempat nggak lo tanya Tante Kawan? Kenapa nggak sempat? Oh ya, besok perjamuannya. Orang aku sampai jam 12. Tadi juga kalau mananya bisa, cuman kan cipunya nggak ikut. Ada Tante Kawan? Ada tadi. Kemarin Tante Kon lihat itu kan, aku bilang udah otek tuh tante, giginya tante. Oh iya nggak apa-apa. Terus dipegang sama dia gini kan, kok ada 2 sih giginya? Tante Kon udah bilang giginya 2. Ini di belakang udah numbuh duluan atau apa ya? Oh iya, udah nanti dilihat lagi deh kalau udah otek, deh nunggu otek. Dia emang ngomong gitu kemarin. Kalau udah copot ntar kasih tau Oma ya, katanya. Iya katanya. Emang ada 2 dari kemarin sebelum putus. Jadi kayaknya dia oteknya itu dalamnya dulu yang copot, ngerti nggak, say? Kan gigi bulat nih gini, ininya udah robek gitu, udah copot. Tinggal depannya yang belum. Jadi dari belakang itu udah nunggu. Yang dibilang Tante Kon gigi kembar gitu kemarin kalau nggak salah. Ini Son Haji Son. Oh, Son Haji Son. Iya, tapi kok di Palang. Itu karena pembangunan. Tapi hujan. Gimana? Son Haji Son? Ntar malaman aja nggak sih? Enggak. Oh. Sekalian lu. Ngapain lu nanti mau lagi masih pulang? Ya udah. Hampir lupa gue. Tiba-tiba nitip Haji Son aja terus ke wewe. Gue bilang nggak enak kok baksonya. Aku suka empek-empeknya. Lu nggak di situ aja? Oh.
Oh, di sini. Hujan. Ada payung ya situ ya. Ini payung jam. Kamu makan? Makan aja, tunggu. Ya udah turun.